Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara petani karet di Desa Muaru Pijoan, Kabupaten Muaru Jambi, keluhkan harga karet yang semakin menurun. Saat ini harga 1 kg karet Rp10.000, bahkan murah. Harga karet ini karena banyak petani yang memotong pohonnya. Petani karet di Desa Muaru Pijoan, Kabupaten Muaru Jambi, keluhkan harga karet yang semakin menurun. Saat ini harga 1 kg karet Rp10.000, bahkan murah harga karet. Banyak petani yang memotong pohonnya. Ateng, salah satu petani sekaligus pengepul karet, mengeluh anjloknya harga karet. Biasanya dalam satu pekan bisa mengumpulkan 1,5 ton. Kini menurun menjadi 800 kg. Bulan-bulan kemarin sih sudah sampai hampir 11.000 ke petani kan. Oke. Nah, artinya ada penurunan 1.000 Bang ya? Iya. Itu yang dikeluhkan petani. Sekarang kan nge-track daun rontok. Oh, jadi sekarang juga musim ini Bang ya, panennya sedikit ya? Iya, sedikit. Biasa hasilnya 15, paling sekarang kena daun rontok nih paling tinggal 10.000, 10 kilo, 12 kilo, jauh penurunannya. Ya, berarti kisaran 800 kilo, 1.000 kilo, 1 ton, itu iya. paling kencang. Biasanya kalau normal nggak nge-track bisa lah 2 ton 1 minggu, 1,5 ton. Juga karena harga penurunan, jadi yang motong juga banyak alih profesi. Oh gitu ya. Cari buruh sawit, bangunan, karena kalau motong aja kan tidak mencukupi untuk keluarga. Petani berharap pemerintah memperhatikan petani karet, terutama harga karet jangan sampai anjlok, membuat perekonomian petani menurun. Komoditas ini semakin ditinggalkan karena banyaknya peralihan menjadi kebun sawit. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Oknum ASN pemerintah Provinsi Jambi, Rizky Caprianto, pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, divonis hakim 2 tahun penjara. Namun statusnya masih sebagai ASN yang masih aktif. Oknum ASN pemerintah Provinsi Jambi, Rizky Caprianto, pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, divonis hakim 2 tahun penjara, namun statusnya sebagai ASN masih aktif. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi belum melaporkan oknum ASN Rizky Caprianto ke BKN, meskipun telah divonis hakim hukuman 2 tahun penjara. Alasannya karena putusannya belum berkekuatan hukum, jaksa menyatakan banding. Sebelumnya jaksa menuntut Rizky dengan hukuman 7 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dengan pasal kekerasan seksual. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi saat ini menunggu proses hukum selesai. BKN itu proses hukum Pak. Jadi kalau proses hukum tentu melalui mekanisme hukum. Untuk itu saya no comment dulu karena permasalahan tersebut masih dalam ranah hukum. Artinya dia masih berstatus ASN aktif Bang ya? Itu yang belum tahu. Nanti kita lihat proses hukumnya. Harusnya kan BKD mengirimkan surat Bang ya ke pihak pemberitahuan kepada BKN bahwa ada oknum PNS yang sudah divonis. Ya, lalu dia tidak menerima gaji lagi. Sampai saat ini kan informasinya masih menerima gaji. Ya, nanti itu merupakan proses hukum nanti untuk kejelasan karena hukum tidak boleh dimainkan Pak. Nah, jadi itu harus jelas. Nanti sudah dapat data saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saat ini ajuan banding jaksa penuntut umum masih berproses di Pengadilan Tinggi Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. 100 siswa sekolah rakyat di Bengkulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di hari pertama. Tampak antusias siswa sangat bersemangat dan senang menyambut ajaran baru sekolah ini. Tahun ajaran baru 2025, sebanyak 100 siswa SMA sekolah rakyat di Kota Bengkulu mulai memasuki tahapan pengenalan lingkungan sekolah. Di hari pertama ini, siswa juga akan langsung masuk ke asrama dan tinggal di tempat yang disediakan di Sentra Dharma Guna Bengkulu. Tampak siswa sangat antusias mengikuti pengenalan di hari pertama. Mereka senang dan bersemangat untuk bersekolah di sekolah yang diperuntukkan bagi pelajar kurang mampu. Bahagia, deg-degan juga. Kita dari SMP berapa kemarin? Dari SMP 4 Negeri Kota Bengkulu. Oke, tadi kesini siapa yang nganter dari orang tua atau seperti apa? Ikut nenek. Emang tinggal sama nenek ya? Oke, dengan adanya sekolah rakyat ini sendiri gimana sih perasaan kita udah bisa lanjut sekolah lagi nih gitu? Senang, bisa dapat teman banyak, pendidikan yang pasti.
Pihak Sentra Dharmaguna Bengkulu menyebut hari pertama tahun ajaran baru, siswa di sekolah rakyat belum langsung belajar seperti biasa, namun masih dalam tahap pengenalan dan pengecekan kesehatan. Ada 100 siswa yang masuk dalam sekolah rakyat dengan kriteria kurang mampu. Mereka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Sekolah rakyat menengah atas 6 di Kota Bengkulu kegiatan MPLS berjalan hari ini. Lalu kemudian kita tadi sama-sama tadi pagi sudah mengikuti kegiatan Zoom bersama dengan di Sekolah Terpadu Intersueno bersama dengan Menko PMK, Menteri Sosial dan beberapa menteri yang lainnya. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Sentra Dharmaguna Bengkulu sendiri merupakan salah satu lokasi sekolah rakyat yang memiliki ruangan kelas, laboratorium, hingga asrama. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Pupuk kompos telah menjadi salah satu solusi utama dalam pertanian berkelanjutan. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani dan masyarakat luas. Pupuk kompos sebagai solusi ramah lingkungan adalah kemampuannya dalam mengelola limbah organik. Limbah organik dan limbah perusahaan yang seharusnya menjadi sampah bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat. Bahkan warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Produksi kompos organik menggunakan bahan dari limbah abu perusahaan sawit dan limbah peternakan ayam bertelur. Proses pembuatan pupuk kompos organik ini dimulai dari penyediaan bahan baku, melakukan proses inkubasi sampai 7 hari untuk menghidupkan mikroba agar bahan baku tercampur. Setelah itu dilanjutkan ke proses inkubasi kedua selama 15 hari dan siap untuk panen. Pupuk kompos organik ini tidak menjual bobot air, tapi menjual pupuk murni dengan kualitas unggul. Kelebihan pupuk kompos organik yaitu pada musim kemarau lebih cepat serap pupuk, sedangkan pupuk kimia tidak mampu serap dengan cepat karena air di tanah kurang. Selain itu pupuk kompos juga sangat hemat biaya mencapai 50% dan kurangi pencemaran. Tanaman lebih subur dan tanah tetap subur. Pupuk kompos organik yang berasal dari beberapa bahan limbah dari beberapa perusahaan yang ada di Desa Ibru. Untuk bahan yang kita gunakan itu berasal dari beberapa perusahaan yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan limbah dari pabrik kelapa sawit. Itu ada abu dan solid. Kemudian ada juga dari pabrik peternakan ayam petelur. Yang kami manfaatkan adalah limbah feses ayam. Untuk penggunaan pupuk kompos ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama bahwa kita wabil khusus di daerah Provinsi Jambi dan umumnya di Indonesia, kita menemui beberapa musim, yaitu bisa kita katakan musim kemarau. Nah, di saat musim kemarau ini pupuk kimia tidak mampu terserap secara cepat karena memang kadar air yang ada di dalam tanah kurang. Nah, sehingga solusi atau keunggulan dari pupuk kompos ini adalah pupuk yang mampu digunakan pada saat musim kemarau. Kemudian yang kedua, hemat biaya. Kemudian yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian kalau di tanaman sendiri itu memiliki keunggulan tanaman akan terus makan di dalam tanah karena pupuk kompos ini slow release atau lambat tersedia di dalam tanah tapi terus ada di dalam tanah sehingga tanaman kita itu lebih baik, subur tanpa cepat kehilangan dari unsur hara yang ada dalam tanah. Untuk pemasaran kita saat ini ada 2 wilayah besar yaitu Jambi dan Sumsel, Sumatera Selatan, jauh lebih irit. Kemudian nanti penggunaan dari pupuk kompos ini per tahun hanya lebih kurang 1-2 kali saja. Untuk harga 1 karung pupuk kompos organik Rp115.000 per karung. Saat ini penjualan sudah ke Sumatera Selatan dan Riau. Jumadi, Kompas TV Jambi.
Gerabah atau kendi merupakan kerajinan dari tanah liat yang digunakan untuk dunia medis di Provinsi Jambi, yaitu untuk ari-ari bayi yang baru dilahirkan. Bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah dalam 1 bulan, seperti yang dilakukan oleh Supangkat, warga Kelurahan Bakung, Kota Jambi. Supangkat warga RT 44, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Salah satu perajin gerabah atau kendi dari tanah liat. Usaha yang ia tekuni ini sejak puluhan tahun silam sudah mulai menuai hasil dan banyak pemesanan, baik dalam kota Jambi maupun luar kota Jambi. Kendi atau gerabah buatan Supangkat ini banyak dipesan rumah sakit dan bidan yang ada di Provinsi Jambi. Kerajinan gerabah buatan Supangkat banyak digunakan untuk membungkus ari-ari bayi yang baru lahir. Dalam 1 bulan, Supangkat bisa memproduksi 3.000 kendi dengan harga jual Rp5.000 untuk 1 kendi. Usaha pembuatan kendi atau gerabah ini dilakukan lantaran hasil dari pembuatan batu bata cukup murah. Muncullah ide membuat kendi dari tanah liat serta membeli kendi di pasar untuk belajar. Untuk mengasah kemahiran dalam pembuatan kendi, Supangkat meminta bantuan pelatihan dari pemerintah. Dari pelatihan itu, sampai sekarang, Supangkat sudah mahir membuat kendi dengan kualitas yang cukup bagus. Proses pembuatan kendi dimulai dari pengambilan tanah liat dengan cara dihaluskan menggunakan peralatan sederhana. Setelah halus ditambah air dan diaduk menggunakan injakan kaki. Setelah selesai diaduk merata, tanah liat langsung diambil dan diolah menggunakan kursi yang sudah disiapkan untuk membentuk kendi dan penutupnya. Setelah selesai, proses pembentukan langsung dijemur sampai kering. Kendi yang sudah kering langsung dibakar selama 8 jam di tungku yang sudah disiapkan. Kendi yang kering dibakar dan didinginkan agar kualitasnya bagus dan tahan. Namun saat ini kendala yang dihadapi perajin kendi ini adalah faktor cuaca. Apabila musim hujan, produksi kendi terganggu lantaran kendi yang dibuat tidak bisa dijemur dan lama kering. Selain itu, perajin ini juga mengalami kendala bahan baku kayu untuk bakar kendi. Selain sulit didapat, harga kayu juga semakin mahal. Idenya awalnya dari usaha batu bata yang ya semuanya tahu mungkin harga batu bata satu itu hanya ratusan rupiah kan gitu kan. Nah, tapi dengan dibuat usaha semacam ini, kerajinan seperti ini akhirnya mempunyai nilai tambah yang dari mungkin satu bata itu batu bata satu kali dibuat ini bisa jadi 2 dan itu nilai tambahnya kan bertambah. Satu kendi itu kalau sininya 5.000, kalau seharinya 50 tinggal hitung baik lah gitu kan. Sekitar kalau 3.000-an itu 1 bulan ya. Iya. Nah, untuk ini kebanyakan yang pesan dari mana aja nih? Iya, rumah sakit, bidan-bidan itu kan. Nah, mulai rumah sakit umum, rumah sakit lah kan ada itu bagian kebidanan. Jadi tetap memerlukan. Supangkat berharap kepada pemerintah untuk dapat bantuan open pengeringan apabila musim hujan produksi kendi tetap berjalan. Cuma di Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Anissa, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.